diangkat berjumpa dengan Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka dijamin 100% kita akan masuk surga. Mudah-mudahan semua nikmat Allah akan membawa kita kepada Jannatul Firdaus. Kemudian tentunya tidak kalah pentingnya adalah nikmat Islam yang telah Allah berikan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantar dan menyebarluaskannya ke seluruh pelosok dunia sampai masuk di dalam lubuk-lubuk hati kita sekalian. Maka sudah sepantasnya kita menghormati dan memuliakan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Rasul yang sangat mencintai kita sekalian, yang senantiasa mengingat kita setiap saat. Bahkan dia Rasulullah sampai-sampai tidak dapat tidur, tidak dapat makan dengan makanan yang lezat. Kadang Rasulullah susah bersantai, bersenda gurau dengan keluarganya. Demi apa, saudaraku sekalian? Demi kita semua yang hadir di tempat ini. Adakah kita pernah berpikir bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai kita sekalian, begitu memikirkan kita sekalian, sampai-sampai detik-detik ketika malaikat maut datang menjemput Nabi, masih ada kata-kata yang suci yang keluar dari ujung bibir beliau, yaitu ummati, ummati. Bagaimana dengan umat saya? Bagaimana dengan umat saya? Ketika ingin berjumpa dengan Allah, beliau sudah pasti mencicipi surga yang tertinggi. Tetapi apa yang terjadi? Di pikiran beliau, di ingatan beliau, di hati beliau, untuk kita semua saudara-saudaraku yang berbahagia, bagaimana ketika Rasulullah menyembelih hewan kurban, apa yang beliau lafazkan dalam hadis-hadis sahih? Beliau melafazkan apa? Ini hewan kurban ya Allah, untuk li Muhammad wa ahli, untuk keluarga Muhammad, wali ummati, dan untuk keluarga saya, untuk umat saya, yang sampai hari kiamat mereka tidak mampu berkorban, maka saya yang mewakili mereka berkorban ya Allah. Sampai di situ Rasulullah memikirkan kita. Beliau tahu tidak semua umatnya akan mempunyai kelapangan, akan mempunyai kemampuan sampai dikorban. Kita pun diniatkan sampai hari kiamat, saudaraku yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita mengirimkan hadiah yang besar berupa salawat dan salam sebagai kecintaan kita, kerinduan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau sebagai saksi dengan para malaikatmu, kami kirimkan salawat dari tempat yang suci ini, dari hari yang mulia ini. Sampaikan salawat kami kepada baginda Rasulullah yang sangat kami cintai, yang sangat kami rindu ya Allah. Sampaikan salam kami kepada beliau, sampaikan salam kami kepada beliau ya Allah. Dan kami ya Allah akan datang kepada beliau nanti di telaga Kausarnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin.
Ikhwanul kiram, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kalian nikmat yang begitu banyak, maka tegakkanlah salat, berkurbanlah. Sesungguhnya yang mengatakan kalian adalah orang-orang yang terputus, maka mereka yang terputus dari rahmat Allah. Saudaraku yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Mampukah kita menghitung dan membayarnya? La tusyuha. Tidak akan dapat kita menghitung dan membayar nikmat Allah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Karunia yang begitu banyak tanpa batas. Tentunya dengan satu maksud, dengan satu tujuan. Bagaimana hamba itu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kita nikmat, supaya dengan nikmat itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang dicintainya. Esensinya apa, saudaraku yang berbahagia? Hakikatnya esensinya Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya adalah untuk membunuh, mematikan di dalam hati dan pikiran kita bahwa semuanya ini bukan milik kita, untuk mencuci hatinya dari kepemilikan. Ibrahim ini adalah kita semua, bapak dan ibuku sekalian. Ibrahim alaihissalam kita semua yang wujud dalam kehidupan akhir zaman ini. Kita adalah Ibrahim alaihissalam. Siapa itu Ismail alaihissalam? Inilah Ismail, kendaraan kita, rumah-rumah megah yang kita miliki, makanan-makanan yang lezat yang kita punyai, uang yang banyak kita deposito, harta yang berlimpah, kebun-kebun yang luas, jabatan-jabatan yang tinggi, ego-ego kita, hasad-hasad kita, dengki-dengki kita, kecintaan dunia yang berlebihan. Inilah Ismail alaihissalam. Yang di bulan korban ini kita diperintahkan untuk berkorban, yang pada hakikatnya adalah bagaimana kita menyembelih itu jiwa kepemilikan, bahwa sesungguhnya semua yang ada sama diri saya, semua adalah amanah, semua adalah titipan, yang tentunya waktunya ada batasnya, tidak selamanya, karena ini adalah barang titipan sementara.
pakai pakaian akan jadi lusuh, kendaraan yang kita pakai akan rusak, rumah yang kita bangun dengan luar biasa kekuatannya, fondasinya luar biasa mahalnya, juga akan hancur semua. Harta yang kita simpan di bank, yang kita investasikan dimanapun tempatnya, pasti akan kita tinggalkan. Kalau tidak habis, pasti kita akan tinggalkan dengan kematian. Inilah hakikatnya menyembelih. Inilah esensi daripada menyembelih korban, saudaraku yang berbahagia. Fasholli li rabbika wanhar. Ini adalah kesimpulan Allah untuk kita bisa meraih takwa. Di dalamnya ada dua dimensi, ada dua cara agar kita bisa mendapatkan surga dan ridha Allah. Apa itu? Fasholli, tegakkan salat kalian dengan baik. Laksanakan salat kalian dengan sempurna. Istiqamah kalian mendirikan salat. Jangan tinggalkan salat 5 waktu. Karena ini adalah lambang, simbol vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablu minallah kita. Demikian juga wanhar. Berkorbanlah kalian. Peduli kalian. Berkasih sayang kalian, toleransi kalian, dermawan kalian. Karena ini lambang, simbol, korban ini adalah lambang hubungan kita secara horizontal dengan sesama manusia, dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rumusnya, apabila hubungan kita dengan Allah sempurna dengan baik secara vertikal, pasti semua hubungan kita dengan manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ibadah kita jalan dengan baik, berarti ibadah sosial kita Allah terima semuanya. Tetapi sebaliknya, apabila ibadah sosial kita bagus, kita dermawan, kita bersedekah, membayar zakat dengan baik secara kontinu, hubungan dengan tetangga baik, hubungan dengan keluarga baik, hubungan dengan sesama muslim baik, hubungan dengan semua manusia baik, tetapi meninggalkan salat, tidak melaksanakan salat 5 waktu, maka sedekahnya, bantuannya, sumbangannya ke masjid, ke madrasah, ke tempat-tempat umum untuk kemanusiaan, semua dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nilainya kalau hubungan dengan Allah tidak sempurna dan tidak istiqamah. Maka inilah kata Allah, inna syani'aka wal abtar. Siapa yang sesungguhnya terputus dari rahmat Allah. Yang mana orang yang terputus dari rahmat Allah? Orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang hubungannya dengan Allah tidak baik, orang yang hubungannya dengan sesama manusia tidak baik. Hablu minallah wa hablu minan nas, buruk. Maka inilah orang yang tidak mendapatkan rahmat di dalam kehidupannya, bukan saja di dunia, tapi nanti sampai di kubur, sampai di padang mahsyar, sampai nanti di akhirat dia ditempatkan di dalam neraka. Karena apa? Karena tidak ada tali rahmat Allah kepadanya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita, Allah terima semua amal-amal ibadah kita. Terkhusus saudara-saudara kita yang sudah memenuhi panggilan Allah dengan berhaji pada tahun ini, semoga mereka kembali menjadi haji yang mabrur. Yang mana Rasulullah bersabda dalam hadis-hadis sahih, tidak ada ganjaran bagi haji yang mabrur
illal jannah, kecuali surga baginya. Dengan 100.000 kurang lebih orang Indonesia ke tanah haram pada tahun ini, maka kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah orang Indonesia 100.000 lagi bertambah orang yang bertakwa. Karena orang yang hajinya mabrur, berarti mabrur dari kata bir, kebaikan, berarti dia bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang diterima, maka tentunya di sana tempat pengampunan dosa, dicuci semua dosa dan kesalahan, tempat bertobat, tempat kembali kepada Allah. Maka nantinya di Indonesia bertambah lagi orang bertakwa 100.000 jumlahnya. Yang kedua, bersyukur semua bagi saudara-saudara yang pada tahun ini diberikan kelapangan rezeki. Kemudian berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan melaksanakan penyembelihan korban. Bersyukur bapak-bapak sekalian, ibu-ibuku sekalian. Subhanallah, 10 ekor lebih di masjid ini. Yang mana kata Rasul dalam hadis sahih, fi kulli sya'rin hasanah, setiap bulu dari hewan kurban akan mendapatkan 1 pahala. Subhanallah. Siapa di antara kita yang mampu menghitung 1 ekor kambing berapa jumlah bulunya? Siapa di antara kita yang mampu menghitung 1 ekor sapi berapa jumlah yang ada di dalam tubuhnya itu? Berapa bulu yang ada di dalamnya? Tidak ada yang mampu menghitung. Tiap-tiap bulu itu mendapatkan 1 pahala, kata Rasul. Hadis sahih. Ini masih bulunya. Bagaimana dengan dagingnya yang begitu mulia, yang begitu tinggi, harganya mahal, rasanya nikmat, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bulunya saja mendapatkan 1 pahala dari tiap bulu. 1 ekor sapi jumlah bulunya dibagi 7 orang. Berapa ratus juta 1 orang pahala. Itu masih bulunya. Apalagi daging yang dikasih, didistribusikan kemudian dikonsumsi oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang fakir pada hari raya ini dan hari tasyrik. Mereka kebetulan tidak punya duit untuk makan, untuk beli lauk pauk, untuk beli daging. Kemudian mereka makan. Setelah mereka makan, mereka melaksanakan salat. Ini yang namanya amal jariah berterusan. Dengan dia makan daging dari bapak dan ibu sekalian, sehingga dia bisa beribadah, otomatis pahala ibadahnya juga bapak-bapak dapatkan ganjarannya di hari kemudian. Maka sudah seharusnya kita berlomba-lomba berkorban apabila tidak sempat dipanggil oleh Allah untuk pergi berhaji, karena mungkin menunggu waktu antri yang reguler atau memang belum ada kemampuan. Berkorban. Berapa banyak minta maaf sebesar-besarnya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang membakar uangnya setiap hari. Kalau diakumulasi, uang yang dibakar setiap hari sampai 1 tahun, bisa-bisa sampai 4 juta rupiah, lebih daripada patungan berserikat berkorban setiap saat. Maka kita lihat mulai hari ini, yang tidak sempat berkorban berniat, masih ada 4 hari, 3 hari tasyrik. Kalaupun tidak sempat berniat, ya Allah, saya berniat di masjid ini disaksikan oleh Engkau dengan para malaikat. Saya tahun depan akan berkorban, ya Allah. Dan pasti kita akan dengar pengumuman jumlah korban sampai 20-30 ekor. Amin ya Rabbal Alamin. Berniat Bapak dan Ibu. Tiba-tiba kita meninggal sebelum dapat Idul Adha. Sudah disiapkan kendaraan kita nanti di sana. Masih niat, tiba-tiba meninggal, sudah ada kendaraan kurban yang menjemput kita nanti di hari kemudian. Kemudian yang terakhir, beruntung kita semua yang sudah melaksanakan puasa Zulhijjah di awal-awal ini. Walayalin Ashr, hari 10 yang mulia.
tanggal 1 sampai tanggal 9 yang sudah berpuasa, luar biasa bapak-bapak dapatkan pahalanya. Dalam hadis sahih, 1 hari kita berpuasa, maka Allah jauhkan kita, wajah kita, jasad kita dari api nerakanya Allah. Bagaimana dengan 9 hari? Kalaupun tidak sempat 9 hari, ada berpuasa 6 hari, ada berpuasa 3 hari di bulan Zulhijjah ini, atau bahkan ada berpuasa hanya pada tanggal 9 Zulhijjah. Jangan berputus asa, itu sudah mendapatkan pengampunan 2 tahun. Dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah hanya dengan berpuasa tanggal 9 Zulhijjah. Yukaffiru sannatal madiyata wal bakiyata. 1 hari pada tanggal 9 Zulhijjah berpuasa, Rasul menjelaskan dosa-dosa kecil kita selama 2 tahun diampuni oleh Allah. Yang 1 tahun lalu dan yang 1 tahun sekarang ini, Allah akan ampuni bahkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat umur yang panjang, memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Insya Allah di tahun depan kita berjumpa kembali lagi dalam umur yang panjang. Kita niat berhaji sebelum meninggal, kita niat berkorban, menyiapkan kendaraan sebelum meninggal, kita niat memperbanyak ibadah puasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wal Qur'anil karim wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim wa